Sihir adalah sebuah ilmu hitam yang berkembang pada masa peradaban pagan kontemporer. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, ilmu ini tak lepas dari hasrat manusia untuk terus berkuasa, dengki, dan menebar kebencian. Ilmu ini pun dianggap sesat karena dapat melukai siapa saja yang dijadikan sasaran prakteknya. Maka tak heran meski sihir sudah ada sejak lama, di masa sekarang klinik ini dianggap tabu dan tak lagi relevan karena perkembangan teknologi. Bahkan tak sedikit orang beranggapan bahwa sihir adalah kisah bohong belaka. Ya sihir kan di Al-Quran juga ada malah. Itu tuh sebenarnya dari zaman, kalau belajar sejarah tuh Babilonia kuno tuh. Wah. Yang aku tahu waktu itu sejarahnya, jadi orang keimanannya mulai goyah karena mereka sudah mengenal sama sihir gitu kan ya. Dan sihir itu kan dipelajari turun temurun, makanya sampai ada dengan sekarang gitu. Jadi aku percaya sama sihir. Mau aku sihir? Tatap mata saya. Sihir itu sesuatu yang berbau mistis. Sihir itu ilmu hitam, kayak apa ya? Kalau pernah dengar santet nggak sih? Mungkin sejenis itu kali ya. Cuman kalau untuk diperdalam lagi arti sihir, menurut aku ya itu ilmu mistis, ilmu yang menyeramkan. Meski dipandang sebelah mata, namun siapa sangka jika di dalam Al-Quran telah dijelaskan perihal asal-muasal ilmu sihir. Buku Ensiklopedia Islam untuk Pelajar pun menuliskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 102 menjelaskan sihir yang awalnya berasal dari dua malaikat, Harut dan Marut, di mana Allah menurunkan keduanya sebagai ujian bagi manusia. Sementara itu dalam buku yang berjudul Kumpulan Tanya Jawab Mistik, Seks dan Ibadah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa menurut beberapa ulama, Harut dan Marut merupakan dua orang manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai keduanya dinamai malaikat. Berbeda dengan itu, kalangan ulama lainnya berpendapat bahwa keduanya memang malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Hal ini dikarenakan manusia dianggap selalu membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Dipilihnya Harut dan Marut untuk memimpin bumi juga merupakan ujian besar bagi mereka. Karena apakah benar malaikat lebih sempurna dalam menjalankan tugas kekhalifahan? Namun dalam perjalanannya, Harut dan Marut mengalami banyak godaan seperti yang diterima manusia biasa. Akhirnya menurut beberapa riwayat, mereka terjerumus rayuan perempuan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ketika Allah menurunkan malaikat Harut wa Marut kepada manusia atau kepada bangsa Babilonia adalah untuk menggambarkan atau mengilustrasikan tentang bahaya sihir dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika Harut wa Marut memberikan gambaran tentang bahaya sihir tersebut disalahgunakan oleh manusia atau bangsa tersebut untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kemungkaran atau kemusyrikan. Bahkan sihir tersebut bisa menghancurkan rumah tangga daripada seorang suami istri. Memang ada yang menyebutkan bahwa Harut Marut ini asalnya manusia, karena sebab kesolehan dan ketaatannya kemudian diberikan kekuatan malaikat. Tapi yang lebih rojih, lebih unggul disebutkan bahwa malaikat Harut dan Marut itu memang benar-benar malaikat yang melihat dan menyaksikan tingkah pola perilaku akhlak manusia yang saat itu saling membunuh, bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, sehingga dua malaikat ini mengadu, andaikan menjadi khalifah di muka bumi ini tidak manusia tapi diberikan pada malaikat, maka niscaya bumi akan aman. Maka Harut dan Marut ini oleh Allah diturunkan ke bumi sebagai ujian, cobaan buat manusia. Ya, diturunkan menjadi manusia tetapi berkekuatan malaikat. Hanya saja Harut dan Marut ini tidak mengajarkan sihir. Dia mengajari ilmu yang memang supaya manusia itu bisa mendekat kepada Allah. Nah, selang beberapa saat Harut dan Marut ini tergoda oleh urusan dunia. Banyak riwayat tafsir menyebutkan diantaranya harta,
tahta dan wanita. Sehingga Allah menghukum keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut. Di sisi lain, tafsir Ibnu Katsir jilid 1 memaparkan penjelasan soal surat Al-Baqarah yang berbicara tentang Harut dan Marut. Menurutnya, sekelompok kaum Yahudi telah mencampakkan kitab Allah yang di dalamnya terdapat berita kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka lebih tertarik belajar dan melakukan sihir demi menolak kenabian Rasulullah. Konon, dahulu ada seorang Yahudi bernama Labid bin Asyam yang pernah berupaya menyihir untuk mencelakakan Rasulullah. Namun Allah memperlihatkan dan menyelamatkan Rasulullah, meski kaum Yahudi membantah kenabian Rasulullah dengan Asif beserta sihir Harut dan Marut. Lantas apa yang dimaksud dengan Asif? Menurut Ibnu Katsir yang dikutip dari beberapa sumber, Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman yang mengetahui Ismu Al-Azham atau nama yang paling agung. Asif mencatat semua perintah Nabi Sulaiman dan menguburnya di bawah singgasananya. Saat Nabi Sulaiman wafat, setan-setan mengeluarkan tulisan-tulisan itu dan menyatakan bahwa itulah kitab pedoman yang diamalkan Sulaiman alaihi salam. Setan-setan itu menuding Nabi Sulaiman telah mempelajari dan melakukan sihir sebagaimana tulisan yang dikubur, hingga Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 102 untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi kitab Asif dengan demikian lebih dikenal sebagai tulisan-tulisan sihir yang telah dikubur, bukan ditulis atau dikarang. Alhasil tuduhan kaum musyrik bahwa Nabi Sulaiman mengerjakan sihir pun terbantahkan. Padahal dalam ayat ini disebutkan memang bahwa bukanlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengajari sihir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang mengajari sihir kepada manusia, sehingga keluarlah dalam sejarah kalimat Harut dan Marut sampailah ke negeri ini, Harut dan Marut. Tapi bukan berarti malaikat Harut dan Marut yang mengajari, tetapi para syaitan-syaitan ini. Sebelumnya, yaitu di zaman Raja Fir'aun, sudah ada para tabib-tabib yang mereka memang bisa juga ilmu sihir. Ketika peristiwa tongkat menjadi ular, itu karena memang sebab sudah ada tukang sihir terlebih dahulu. Jadi sihir ini lebih umumnya memang disebutkan dalam Al-Quran ada digaungkan di zaman Nabi Sulaiman. Tetapi sudah ada sihir itu dari sebelumnya, dari sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Terbukti zaman Nabi Musa pun memang sudah ada sihir itu. Sejumlah ayat Al-Quran pun mengisahkan keimanan mereka yang goyah ketika melihat mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Di ayat lain, Al-Quran juga menyebut kaum durhaka yang menuding Nabi Saleh sebagai pengikut sihir. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan sihir dalam agama Islam? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempercayai kekuatan itu selain Allah, maka pertama ya hukumnya musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Adapun kekuatan yang datang bukan dari Allah, betul-betul itu datangnya dari syaitan, ya sihir itulah. Dan perbuatan sihir adalah perbuatan yang harus kita lawan, harus kita perangi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqatilu awliya asyaiton inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Maka perangilah wahai manusia pasukan-pasukan syaitan tersebut, karena sesungguhnya mereka sangat lemah, karena mereka mengajarkan sihir atau tipu daya kepada umat manusia. Ya pemirsa, terlepas dari kisah peradaban sihir dalam Islam, sebagai umat beragama, kita tetap harus taat dan bertakwa pada Sang Pencipta. Karena apapun yang terjadi di muka bumi, semua sudah diatur olehnya. Allahu Akbar.